Pemirsa, kita lanjutkan diskusi terfokus kita, diskusi mendalam kita, bicara tentang kredit karbon, bagaimana potensinya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Ibu Aya dari Kehutanan, Ibu Hanifah dari Dinas Lingkungan Hidup, yang sudah melakukan berbagai macam program yang menjadi payung di dalam konteks bagaimana melaksanakan untuk kemudian mengendalikan atau menekan dalam tanda petik ya emisi karbon ini. Dan yang menarik juga, Profesor Ahmad Konain juga mengatakan di dalam konteks ya katakanlah keseimbangan di dalam konteks kehidupan. Jadi meningkatnya penggunaan energi itu memang ya harus juga dilakukan peningkatan upaya ya untuk ya mengurangi efek rumah kaca itu. Karena kita menuju kepada satu titik keseimbangan di dalam konteks kehidupan. Maka secara kearifan lokal kita menarik kalau untuk kita kaji yang kita sebut dengan kampung iklim tadi. Baik, ya di sini juga berhadir di kita pemerhati lingkungan ya Bapak Fredrik Susanto dari swasta. Silakan Pak Fredrik kalau ada yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini silakan. Selamat siang Pak Saifuddin, Bapak Ibu panelis. Luar biasa mendengar presentasinya. Mungkin pertanyaan saya adalah sehubungan dengannya adanya kegiatan yang dihadiri oleh Pak Jokowi dan pemerintah kita dalam forum COP26 Glasgow ya dalam KTP PBB dalam rangka menurunkan laju emisi karbon dan juga menekan global warming. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat umum yang mendukung gerakan ini bisa berpartisipasi dan juga menjadi pramarkarsa bersama-sama pemerintah daerah dan juga dinas terkait dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan karbon hutan ini di daerah kita masing-masing. Mumpung kita ada momentum bahwa ini menjadi gerakan internasional dan internasional pun bersedia untuk istilahnya menjadi partner kita dalam menjaga lingkungan dan hutan kita di Indonesia ini. Terima kasih. Oke, Pak Fredrik, mungkin seperti ini ya intinya bahwa ini kan menjadi isu internasional. Tadi Pak Jokowi juga sudah memaparkan dalam konteks itu untuk kemudian Indonesia ya menjadi tujuan yang disebut dengan green investment itu. Nah, terkait dengan konteks ini, kan tentu tidak cukup dalam tanda petik ya, katakanlah hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat kita, oleh seluruh stakeholder. Nah, oleh itu Bu Aya bisa di-unmute dulu Bu, nanti kita coba diskusikan ya dengan Bu Aya, apa yang disampaikan oleh Pak Fredrik Susanto ini. Boleh Pak. Ya, gimana Bu Aya ini, kita bicara tentang peran masyarakat ini ya kan, untuk itu, apakah memang selama ini ya harus sudah memberi kesempatan enggak kepada masyarakat kita, kepada pihak swasta kita juga untuk terlibat di dalam proses ya, katakanlah menjaga emisi efek rumah kaca ini. Silakan, Bu Hanifah. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Memang untuk pemerintah provinsi sendiri selaras dengan apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden ya, bagaimana kita benar-benar mengupayakan secara maksimal untuk bisa mengurangi emisi karbon di DLH sendiri ya, kami melakukan pembinaan proklim sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Kurnain tadi, bahwa upaya-upaya sukarela yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, ini kami masukkan di dalam sistem SRN, Register Nasional, sehingga ini juga sebagai upaya oleh pemerintah Indonesia untuk menjawab komitmen secara internasional di sana, di mana kita juga selain pembinaan, kita juga melakukan apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Di samping itu, kita juga sudah mentandemkan antara kampung iklim dengan dunia usaha corporate, di mana ini juga sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan untuk mereka bisa melakukan pembersamaan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut di kampung-kampung iklim, agar upaya itu sustain, nggak hanya berhenti ketika mendapatkan award, tetapi lebih maju lagi untuk bisa melakukan upaya yang lebih untuk melakukan aksi mitigasi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Di samping itu, untuk di daerah sendiri, kami sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur, kita mencoba membangun ini kepada desa-desa yang memang rentan dan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kita membantu masyarakat untuk peningkatan kapasitas, kenali apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa berkontribusi terhadap upaya-upaya penurunan emisi karbon itu sendiri melalui bagaimana mereka beradaptasi dan bermitigasi. Nah, ini memang secara konkret sudah ada, dan kebetulan sebagai informasi, ini bukan kebetulan ya, ini sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, di mana dalam salah satu
kami menjadi salah satu program prioritas, di mana salah satu sasaran jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan misi kelima, yaitu menguatnya kualitas lingkungan hidup, salah satunya menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan ini secara detail sudah dinarasikan di dalam rencana program kegiatan secara terstruktur. Kita punya target yang sudah ditetapkan di dalam RPJM untuk tahun 2021, kita bisa melakukan pengurangan terhadap emisi karbon sebesar 18%. Dan di 2022 kita juga akan mengupayakan sebesar 21%. Ini tentunya akan berprogres sesuai dengan yang menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia, sehingga kita mudah-mudahan bisa mencapai 29% di tahun 2030. Dan ini Bang Rey yang sudah ada ininya, langkah-langkah strategisnya juga sudah dinarasikan di dalam seluruh pokja-pokja yang tergabung di dalam pokja untuk bagaimana kita mengurangi emisi karbon itu tersendiri. Ya, udah sedemikian terstruktur ya sebenarnya ya Ibu Hanifah tentang bagaimana usaha untuk mengurangi efek rumah kaca itu. Makasih Bu Hanifah. Pak Taufik Arbain ya, ini bagaimana dari pengamatan Saudara Taufik Arbain yang berkaitan dengan sekali lagi efek penurunan rumah kaca ini, dan terkait juga ini karena keahlian Pak Taufik Arbain di bidang kebijakan publik ya, bagaimana ini kemudian ya menjadikan Banua kita khususnya di Kalimantan Selatan ini bisa menjadi contoh ya, paling tidak nanti kita diskusi dengan Pak Ahmad Kurnain ya, untuk kemudian dalam tanda petik yang menjaga keseimbangan, titik keseimbangan nih yang menjadi garis bawah kita karena filosofi yang menarik yang dikemukakan oleh Pak Ahmad Kurnain ini. Silakan Taufik Arbain. Ya, saya kira tadi sudah sangat jelas bahwa kebijakan revolusi hijau yang dicanangkan oleh Pak Gubernur itu sebagai pintu masuk kita untuk mengejar terkait soal kredit karbon. Kawan-kawan di Kalimantan Tengah, saya kira isu ini sudah sangat kuat, bahkan masif sampai ke tataran masyarakat ya, khususnya masyarakat adat. Maka dari itu saya kira ada langkah yang penting kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana revolusi hijau itu hari ini tidak sekedar dipersepsikan hanya persoalan soal tanam menanam, tetapi kita mencoba masuk pada ruang pendekatan di lintas sektor SKPD, sehingga apa tadi yang dikatakan oleh Ibu Hanifah bahwa lintas sektor itu harus mampu mempubliskan semua kegiatan yang mendorong kepada daya dukung lingkungan. Tantangan kita dalam revolusi hijau dalam sebuah kebijakan barangkali adalah di sisi lain kita ingin memperkuat investasi, tetapi dia berimplikasi terhadap pengurangan modal alam. Tetapi di sisi lain juga kita ingin menuju langkah bagaimana penguatan pada modal alam itu sendiri, karena sebagaimana dikatakan oleh Tom Finance itu soal lingkungan itu terkait modal alam, modal fisik, termasuk juga modal manusia. Maka dari itu saya kira kebijakan yang perlu kita up lebih jauh terkait revolusi hijau adalah bagaimana membangun kolaborasi di semua lintas, di semua lini. Yang paling gampang kita lakukan adalah sebagaimana dikatakan Prof adalah kehadiran pemerintah lebih kuat pada program kampung iklim, satu. Yang kedua, bagaimana kita meng-hire masyarakat adat ya, masyarakat adat yang juga sebagai garda depan untuk melakukan penguatan terhadap kepentingan kredit karbon. Karena bagaimanapun juga pemerintah Kalimantan Selatan, pemerintah kita perlu adaptif terhadap era ekonomi berkelanjutan. Era ekonomi berkelanjutan itu adalah, saya kira salah satunya kita bagaimana menjual karbon, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar terlibat dalam upaya pengurangan efek rumah kaca. Jadi ada pendekatan-pendekatan di kalau berdasarkan kawasan, pendekatan di kawasan urban, kemudian pendekatan kota desa, kemudian daerah-daerah yang terpencil dalam rangka isu-isu ini. Saya kira kelemahan kita adalah mengkomunikasikan pentingnya kredit karbon ini kepada masyarakat. Ini masih di tataran di level menengah saja. Maka saya kira kebijakan revolusi hijau perlu kita kumandangkan lebih jauh, tidak hanya sekedar soal penanaman, tapi bagaimana dia bisa menjaga lingkungan, termasuk ini menjadi bagian kerja-kerja kawan-kawan di stakeholder. Terima kasih. Oke, terima kasih
Taufik Arbain, ini menarik ya dalam konteks kebijakan publik. Sebenarnya ada kesenjangan, ada gap ya antara tataran kita ya tentang efek rumah kaca ini. Dan benua kita sebenarnya dalam konteks itu juga punya kearifan-kearifan lokal yang katakanlah yang baik untuk kita kembangkan. Nanti siapa yang menjembataninya ini yang menjadi terpenting di situ. Bu Aya ya. Ya, Bu Aya, kalau kita bicara dalam konteks ini, Bu Aya ya, tadi disebutkan juga ya oleh beberapa narasumber dan pertanyaan juga dari Pak Fredrik dan komentar dari Pak Taufik Arbain ya, itu terkait ya dengan sekali lagi keterlibatan masyarakat atau pihak lain lah di samping government atau pemerintah kita. Apakah selama ini Bu Aya sudah ada enggak pihak tertentu yang tidak saja bersifat volunteer tetapi juga mengelola ini di dalam tanda petik mencoba meng-hire dana-dana internasional melalui ya katakanlah bisa itu korporasi tertentu yang kemudian untuk memperbaiki atau kondisi efek rumah kaca ini yang kita sebut dengan kredit karbon. Ini gimana Bu Aya kondisinya yang ada sekarang secara faktual untuk itu? Ya, makasih Pak. Kaitannya dengan kita bicara dulu dengan revolusi hijau. Kemudian sampaikan oleh Pak Fredrik tadi apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka mengurangi efek gas rumah kaca. Yang pasti secara sederhananya kita tidak menggunakan listrik secara berlebihan karena itu akan untuk listrik berlebihan kan ada batu bara yang terbakar dan itu akan melepaskan karbon di udara. Kemudian tidak menggunakan plastik secara berlebihan karena pada saat terurai secara alami dia akan menghasilkan gas metana yang luar biasa efeknya juga terhadap efek gas rumah kaca. Dan yang paling penting dari sisi kehutanan, pastinya kita mencoba untuk tetap mempertahankan keberadaan tegakan hutan. Jadi kalau dari sisi revolusi hijau, kaitannya dengan bagaimana eksisnya terhadap masyarakat, kita telah menyediakan programnya Pak Gubernur luar biasa, perannya Pak Gubernur arahannya terhadap gerakan revolusi hijau. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu sejak tahun 2016, 17, 18 sampai sekarang itu menyediakan tidak kurang dari 4 sampai 5 juta bibit itu yang diproduksi oleh pemerintah provinsi dan BPD Saya Barito artinya UPT Kementerian LHK. Jadi semua bibit kayu dan buah-buahan itu seyogianya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten kota untuk ditanam di lahan-lahan potensial mereka, baik untuk ruang terbuka hijau, hutan kota yang merupakan kewenangan dari kabupaten kota. Sementara dari sisi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, kita kurang lebih ada 20.000 hektar yang tertanam di Tahuras Hutan Adam dan kita ketahui itu adalah hutan konservasi, otomatis tidak untuk ditebang. Dia hanya untuk dimanfaatkan sebagai HHBK-nya. Jadi di sana ada tanaman kurang lebih 20.000 hektar yang kita tetap pertahankan keberadaannya, kita jaga sebaik-baiknya, kita minimalisir perambahan hutannya, dan itu nanti mungkin bisa ada kerjasama dengan JJJI yang saya pikir ada di sini Pak Padli, itu dalam rangka perhitungan potensi karbon yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, Pak, kita mencoba untuk memaksimalkan penanaman mangrove. Jadi terhitung dari data BPD Saya Barito itu ada kurang lebih 27.000 hektar mangrove pusat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan biaya pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kita tahun kemarin itu ada 1.000 hektar, kemudian 2021 50 hektar karena ada refocusing dan 2022 itu akan kurang lebih 2.950 hektar untuk ditanam mangrove dan kita ketahui bahwa kemampuan mangrove menyerap karbon itu 6 sampai 10 kali lebih besar dari tegakan hutan tropis. Otomatis kolaborasi dengan Bu Hanifah kita sering sekali berdiskusi kaitannya dengan bagaimana peningkatan kualitas lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam rangka pengurangan efek gas rumah kaca kita berkolaborasi lebih banyak kalau Bu Hanifah lebih banyak di gambutnya, kemudian dengan KLHK kita untuk penanaman mangrove-nya dananya dari BRGM kemudian dilaksanakan oleh BPD Saya Barito. Jadi kita bersama-sama bagaimana caranya kita memaksimalkan penanaman. Sosialisasi dengan DPR Provinsi Kalimantan Selatan bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa pesisir itu perlu direhabilitasi. Jadi
tambak ada, tapi bagaimana kita mengaturnya bahwa di pesisir itu tetap ada tanaman mangrove. Kita ketahui itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, akses kelola berdasarkan P83 Permen LHK itu sangat memungkinkan masyarakat terlibat dalam mempertahankan kelola hutannya. Jadi ada hutan desa, ada hutan kemasyarakatan, ada HTR, dan akses kelola ini diberikan oleh Kementerian LHK waktunya 35 tahun. Jadi mereka berusaha dengan KUPS-nya kerangka perhutanan nasional. Jadi mereka bisa menyusun kegiatan apa saja yang dilakukan. Dan kami tetap mengarahkan bahwa dimaksimalkan untuk penanaman. Dan kemarin ada kerjasama antara hutan tanaman rakyat dengan PT Polonia kurang lebih 1.500 hektar kalau tidak salah, dan akan ditanam 500 hektar dulu. Dia akan mendapatkan 67 juta per hektarnya Pak dalam 5 tahun. Ya. Jadi hal-hal demikian kami berusaha untuk menjembatani dari sisi korporasi, kemudian bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan masyarakat pemegang akses kelola dalam perhutanan sosial. Yang inti utamanya kita mencoba untuk mempertahankan keberadaan tutupan lahan, dan itu otomatis akan menyimpan karbon hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian. Ya, Buaya, ini menarik ya. Ternyata memang sudah banyak dilakukan ya oleh pemerintah daerah juga ya dalam konteks itu, oleh masyarakat kita juga, dan katakanlah seluruh stakeholder yang terlibat di sana. Ya. Artinya potensi karbon kita, kredit karbon kita sebenarnya besar ya. Nanti mudah-mudahan ya. Depannya nanti untuk itu, walaupun ini masih diukur ya Bu ya, masih diukur masih diukur ya. Masih proses. Ya, oleh itu nanti mungkin juga diperlukan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ya istilah kita mengkoordinir secara lebih masif lagi ya tentang ya katakanlah untuk meningkatkan dalam tanda petik ya jumlah karbon tadi. Nah, ini yang menarik yang nanti dalam konteks internasional kan akan menjadi, ada lembaga internasional juga mengukurnya yang dikatakan Bu Aya tadi, dan juga yang memberikan sertifikasi di dalam konteks tentang kredit karbon yang ada nanti di Bano kita di Kalimantan Selatan. Baik, pemirsa sekalian, ini menarik ya diskusi ini, walaupun mungkin terasa lebih asing juga bagi pemirsa kita keseluruhan, tapi kita yakin ini akan bermanfaat untuk kita. Paling tidak juga nanti untuk sama-sama menjaga lingkungan kita, karena isu ini akan menentukan istilah kita masa depan anak cucu kita dalam konteks apa yang dikatakan oleh Profesor Ahmad Kornail untuk menjaga keseimbangan hidup. Pemirsa, kita akan ke satu segmen lagi untuk closing ya dari para narasumber kita, dan jangan kemana-mana, dan kita akan dengarkan bagaimana sesungguhnya esensi tentang karbon, kredit karbon, ya efek gas rumah kaca ini. Dan di situ kita dapat menentukan posisi kita untuk kemudian berpartisipasi dalam konteks pembangunan lingkungan kita. Dan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.